Tribuners dan sahabat Columbia Asia, kembali lagi di ruang UGD, kali ini bersama saya Elsa Elningtyas. Gimana nih kabarnya Tribuners dan sahabat Columbia Asia? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, Tribuners dan juga sahabat Columbia Asia, olahraga merupakan suatu kebutuhan dasar yang kini diperlukan untuk masyarakat umum dan atlet profesional. Nah, kegiatan olahraga ini tapi tentunya juga memiliki beberapa faktor risiko nih Tribuners. Salah satunya adalah cedera lutut. Dan cedera lutut yang paling sering ditemui itu adalah ligamen nih Tribuners. Nah, daripada kita nggak tahu apa itu ligamen dan apa penanganannya yang tepat, dan bagaimana caranya kita untuk berkonsultasi ke dokter atau ahli tertentu di bidang ligamen ini, daripada sok ide gitu ya di rumah, terus penanganannya salah, ada baiknya kita menanyakan langsung kepada para ahlinya ya Tribuners. Nah, sebelumnya Elsa akan memperkenalkan terlebih dahulu para narasumber di ruang UGD kali ini. Yang pertama ada Dr. Gunarwan Prihargono, SPOTK. Beliau merupakan dokter spesialis bedah tulang, konsultan hip and knee. Halo, selamat sore dokter. Halo. Gimana ini kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Masih semangat dok? Ya, semangat. Keren banget. Baik, kita juga akan menyapa narasumber yang kedua, yaitu Bapak Geni Pangeran, AMF, Eksekutif Fisioterapis RSKB Columbia Asia Semarang. Selamat sore Pak Geni. Selamat sore Mbak Elsa, Gimana? selamat sore Tribuners dan sahabat Columbia Asia Semarang. Ini kayaknya udah paling pasti ya, wah ini udah lancar sekali gitu. Gimana kabarnya Bapak? Baik banget. Alhamdulillah. Masih semangat? Yo ijo nih. Yo Ijo nih, wah ini ada sebutannya Yo Ijo nih. Ini bakal terngiang terus kayaknya selama ruang UGD kali ini ya, Yo Ijo nih. Baik. Ya, Tribuners, sebelum kita memulai ruang UGD kali ini dan mulai bertanya-tanya nih kepada para ahlinya mengenai ligamen, kita bakal copot masker ya Tribuners, karena kami sudah melakukan protokol kesehatan dalam melaksanakan syuting ini dan juga sudah vaksin booster Tribuners dan sahabat Columbia Asia yang belum, jangan lupa untuk vaksin booster, oke? Monggo Bapak kalau misal mau dilepas. Nah, siapa tahu kalau ketemu Tribuners atau sahabat Columbia Asia di jalan bisa bertegur sapa seperti itu ya. Jadi kan terlihat gitu. Wah, halo gitu. Pernah lihat di acara ruang UGD gitu kan, menyenangkan sekali ya. Baik, ingin mengajukan beberapa pertanyaan nih seputar ligamen seperti itu ya. Tapi mungkin akan bertanya terlebih dahulu kepada dokter mengenai ligamen itu apa dok, dan mungkin apa perbedaannya dengan cedera lutut pada umumnya? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi ligamen itu adalah jaringan ikat yang menghubungkan antara tulang dengan tulang. Nah, ligamen ini tujuannya sebagai stabilisasi pada sendi. Jadi dia lokasinya banyak, nggak cuma di lutut, ada di bahu, ada di ankle, ada di lutut. Nah, tapi spesifikasinya ini yang cukup sering kasusnya cedera itu biasanya ligamen lutut gitu. Baik. Nah, ligamen ini dia di dalam sendi, dia menghubungkan tulang dengan tulang supaya tulang itu dapat bergerak dengan stabil. Jadi tidak goyang-goyang ataupun dia tidak over gerakannya gitu, overuse gitu. Nah, tujuannya seperti itu ligamen. Baik. Tapi kalau untuk pasiennya apakah kerap ditemui yang mengalami cedera ligamen seperti itu? Kalau di Columbia Asia juga seperti apa kira-kira? Ya sering, karena beberapa kan ada ya cedera dari ligamen yang anterior ya. Kalau pada lutut kan ada anterior ada 4 ya ligamen utamanya, ada anterior cruciate ligamen atau disingkatnya ACL, kemudian ada posterior cruciate ligamen atau disingkatnya PCL, ada juga lateral ligamen untuk atau LCL, dan medial collateral ligamen atau MCL. Jadi ada 4 ligamen utama. Cuma yang paling sering memang terjadi ligamen injury yang di anterior cruciate ligamen, yaitu ACL. Itu karena biasanya terjadi pada kasus cedera olahraga yang paling sering. Cedera olahraga, gitu. Baik. Kalau pasien di Columbia Asia sendiri apakah juga sering keluhannya akibat setelah berolahraga seperti itu Pak, atau gimana? Kalau di Rumah Sakit Khusus Bedah Columbia Asia Semarang sendiri itu pasien case ligamen, lebih khususnya saya mengatakan karena memang yang dikatakan Dr. Purnawan itu benar bahwa yang sering terjadi ligamen bermasalah itu ada di sisi anterior, itu banyak. Kurang lebih ada sekitar 17 pasien yang ada di Rumah Sakit Khusus Bedah Columbia Asia Semarang yang sedang dalam tahap rehabilitasi dengan fisioterapi, seperti itu. Baik. Kalau tadi pertanyaannya apakah melulu
karena kasus olahraga enggak, tapi memang kebanyakan karena cedera olahraga. Tapi juga ada yang karena kecelakaan, karena ada yang jatuh, dan kemarin ada resiko kerja ya dok ya di Kalimantan ya. Kemudian pasien datang ke sini, kemudian dioperasi oleh dokter seperti itu. Oh, dari Kalimantan dok? Iya. Wow. Nah nanti bisa ditanya, kenapa kok jauh-jauh gitu. Nah ini bisa Ahlinya deh dia. dikepoin Yoi. ya. Baik, jangan malu-malu buat cerita loh dok. Nyombong dikit nggak apa-apa loh dok. Jauh-jauh dari Kalimantan berobatnya ke Rumah Sakit Columbia Iya, Asia betul, Semarang betul. loh. Jauh banget ya, agak ya jauh nyebrang pulau ya Tribuners dan sahabat Columbia Asia. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian juga ingin menanyakan mengenai gejala klinis. Kira-kira dari ligamen seseorang itu bermasalah di bagian apa ya nih? Gejalanya seperti apa? Mungkin bisa diceritakan dok. Ya, gejala klinisnya pertama dari mekanisme trauma ya, terutama pertama pas kejadian itu ada mekanisme seperti pivoting injury. Jadi seperti muter gitu, rotational injury. Jadi dia tiba-tiba muter. Misalkan contohnya kayak sedang main futsal, tiba-tiba ada bola datang, kemudian dia harus putar balik cepet ngerebut bola. Nah itu bisa terjadi seperti itu. Atau ngejar bola udah di pinggir, putarnya terlalu cepat seperti itu. Basket juga bisa seperti itu. Jadi pivoting injury salah satunya. Kemudian nanti setelah ada riwayat pivoting ada bruise. Jadi setelah itu pasca jatuh atau pasca ligamen injury terjadi pembengkakan di area lutut. Pembengkakan di area lutut. Mungkin ada mekanisme bunyi pop gitu ya, ada bunyinya pop gitu dan ciri khasnya. Kemudian klik, ada suara seperti itu, kemudian bengkak langsung, bengkak. Nah ini khas sekali dengan terjadinya ligamen lutut, gitu yang bengkaknya ini. Untuk keluhan selanjutnya biasanya kalau sudah reda pembengkakannya, udah baik pembengkakannya, nyerinya sudah berkurang, mulai ada tidak nyaman di area lutut. Jadi seperti kayak jalannya agak goyang sedikit, kok ya nggak bisa, tenaganya kurang kayak gitu seperti itu. Dan untuk jongkok kalau ada kesulitan kayak gitu kan seperti itu. Jadi seperti ada gangguan di sekitar persendian lutut yang sifatnya lebih kayak discomfort, tidak nyaman gitu. Gitu. Jadi ada yang bisa nyeri, jarang yang nyeri banget, tapi pas aktivitas tertentu dia merasakan kayak ini kok nggak enak ya, sakit gitu. Gitu. Nah lebih ke situ. Jadi kayaknya gejala klinisnya kurang lebihnya seperti itu. Nah, kita juga konfirmasi kalau untuk gejala klinis dari pemeriksaan fisik ya, ada spesial tes yang bisa dilakukan di bidang ortopedi, namanya ada kekhususan seperti anterior drawer. Jadi anterior drawer test, kemudian ada juga Lachman test gitu. Jadi ada juga pivot test gitu. Jadi beberapa tes ini menunjukkan kespesifikan terjadinya cedera ligamen pada orang ini gitu, pada pasien ini gitu. Nah, nanti kita bisa konfirmasi dengan imaging, X-ray dan imaging gitu, seperti Ronsen dan MRI yang lebih jelasnya gitu. Tapi paling nggak kita sudah mengarah ke pemeriksaan fisik, sudah kelihatan ke arah sini terjadi ligamen gitu. Jadi kita bisa diagnostik ke sana gitu. Oke. Berarti kalau yang mungkin kurang terlihat nanti bisa di MRI atau mungkin di ronsen seperti itu ya. Kalau Pak Geni sendiri kira-kira udah banyak belum menemukan pasien yang langsung minta di ronsen atau mungkin langsung kelihatan dari bengkak aja udah kelihatan ini kemungkinan ligamen gitu, atau gimana nih biasanya? Justru sebenarnya buat Tribuners dan sahabat Columbia Asia Semarang, cedera ligamen ini tuh sering diabaikan. Artinya mereka akan datang itu ketika sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Mereka baru merasakan impact-nya, apa yang dikatakan Dr. Bur tadi benar sekali. Jadi tiba-tiba nggak punya tenaga, massa ototnya bahkan mengalami pengecilan. Jadi otot pahanya kecil sebelah. Nah itu memang gejala-gejala yang sudah disimpan bertahun-tahun, itu efeknya seperti itu. Nah kebanyakan memang akan datangnya seperti itu. Sehingga kalaupun di ronsen sebenarnya akan lebih enaknya dilakukan tadi ya, tes pemeriksaan fisik tadi, kemudian lanjut di MRI akan lebih jelas ya dokter ya. Nah kalau memang sudah mengarah ke situ memang lebih baik. Kalau memang si pasien tersebut adalah seorang atlet profesional dan cukup mengganggu aktivitasnya, ya
harus ada tindakan dengan dokter Segera Bun. ya. Iya, betul lah. Nanti bisa ditanyakan tindakannya apa sih? Kenapa kok Nah. pasien Kalimantan dan yang lainnya bisa datang ke Itu sini? dia. Nah, itu dia. Boleh ini. Ini juga mengarah ke pertanyaan berikutnya. Pas banget yuk Joni ya. Ya, ini pertanyaan berikutnya nih. Kira-kira apa penyebabnya orang bisa terkena ligamen dan kenapa yang sejauh dari Kalimantan berkenan untuk datang ke Rumah Sakit Columbia Asia untuk memeriksakan soal ligamennya nih? Apakah itu termasuk pasien yang udah lama mengalami ligamen tapi baru dicek atau justru dia baru tahu gitu? Iya. Kenapa ini? Monggo, Boleh Iya. diceritakan? Jadi emang benar kata Mas Jenny, jadi memang banyak diabaikan. Kayaknya nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Terus kok nggak enak ya? Nggak enak ya? Ya udah coba saya periksakan ke dokter. Oh ya udah kita terapi dulu biasanya, fisioterapi, beberapa kali fisioterapi. Kok masih ada yang kurang nyaman, masih kok kayaknya ada sesuatu yang masih belum baik di kaki saya gitu. Walaupun saya udah terapi, udah diminum obat. Nah baru mereka mau tahu ada apa sih sebenarnya. Nah barulah kita diagnostik lebih lanjut ke arah pemeriksaan lain tadi, imaging tadi, MRI, lihat apakah ada masalah dengan ligamennya begitu. Karena mungkin rongsennya baik-baik aja, rongsennya lihat looks normal, jadi tidak ada masalah di peradangan sendi, tidak ada masalah di tulangnya dan lain-lain, itu kelihatan bagus. Tetapi kok dia rasanya tuh nggak nyaman ke lutut saya, walaupun saya rongsennya bagus. Nah itu kan jadi pertanyaan, makanya kita walk up ke situ, ternyata oh ya, dia memang ligamennya ada yang cedera di sini Pak. Dari MRI kita lihat ligamennya ada yang cedera. Bahkan ada yang sempat sudah total ya dok ya? Iya, sudah total. Jadi Total tuh gimana maksudnya? Total tuh maksudnya benar-benar sudah tidak ada ligamennya. Waduh, hilang gitu ya? Nggak ada gitu betul. ya? Jadi Karena sudah kelamaan. karena sudah kelamaan, mungkin awalnya dulu hanya sekitar sobek ya dok ya, lama-lama nggak di manajemen dengan baik ya putus. Dan kalau di imaging ya sudah hilang, tidak ada. Nah itu yang menjadi harus diwaspadai lah buat Tribuners dan sahabat Columbia. Mungkin bisa dilanjut dok. Berarti tidak bisa dianggap sepele ya dok? Oh nggak bisa. Iya. Wah langsung nggak bisa lah gitu. Kenapa ini dok? Nggak bisanya kenapa? Kira-kira nggak bisa dianggap sepele? Kenapa ya? Karena perubahan lifestyle. Jadi awalnya dia bisa main bola, tiba-tiba aduh kok saya jadi nggak bisa main bola nih gitu. Saya lagi tiba-tiba awalnya dia suka basket, kok saya jadi nggak enak main basket, kok saya nggak nyaman gitu. Jadi merasa kayaknya ada yang beda nih sama kaki saya gitu. Nah mereka baru nggak merasa itu, baru mau mencari masalahnya apa gitu, bawa ke sini. Nah di Columbia ini kan lengkap, fasilitasnya ada semua. Dari sisi MRI ada, rongsen ada, terus semua dokternya ready, dokter ortopedinya juga banyak, keahliannya masing-masing, dan juga ada dari fisioterapinya juga ada ahlinya. Ini sudah kuliah banyak tentang fisioterapi ligamen. Jadi sudah cocok satu timnya ini. Betul sudah banget, jalan, betul gitu. banget. Itu tadi yang bisa menjawab pertanyaan Mbak Yesa. Kenapa sih pasien-pasien jauh-jauh itu datang ke sini? Karena memang rumah sakit khusus bedah Columbia Asia ini tuh all package teman-teman. Jadi ada MRI 1,5 Tesla yang cukup jelas, yang jelas pastinya. Kemudian ada Dokter Burnawan. Kita punya artroskopi ya dok Ada ya. artroskopi juga, Itu ya. salah satu. Nanti mungkin bisa dijelasin ya. Salah satu teknologi yang minim invasif bedah ya dok ya, untuk melakukan pembedahan dengan resiko minim. Kemudian ada saya dan tim saya. Oh iya, ini agak hard-selling ya, tapi nggak apa-apa deh. Hari ini khusus pagi ini nggak apa-apa karena hard-selling. Rumah Sakit Khusus Bedah Columbia ini memang sedang mengangkat tentang kasus-kasus sport ortopedi muskuloskeletal. Jadi baik. kebetulan saya juga memegang lisensi internasional di bidang sport fisioterapi. Jadi ya datanglah kita obatin ya toh. Sudah ada peralatan yang canggih dan juga Komplit. para Mantap. sampai bunyi itu bukan bunyi disjointnya ya, Enggak dong, pop-click tadi bukan ya, beda ya. beda. Agak serem kalau ternyata itu disjoint yang ligamen tadi ya. Betul. Mohon maaf ini, baik. Ternyata yang dari Kalimantan jauh-jauh karena dua faktor itu ya. Tapi kalau mungkin boleh menceritakan dikit yang dari Kalimantan itu apakah termasuk case yang berat atau justru dengan keahlian dari Columbia Asia justru bisa cepat tertangani ini case-nya gitu. Mungkin boleh diceritakan. Kalau kasus pasien yang dari Kalimantan, kebetulan pasien itu memang aslinya orang Jawa ya, tapi dia bekerja di Kalimantan sebagai operator kalau nggak salah waktu itu, operator alat berat. Oh baik. Ya betul. Waktu itu mereka bermain futsal kemudian cedera lah. Waduh. Untungnya karena memang sudah bekerja sama dengan Columbia perusahaan itu ya dok ya, bisa langsung ditangani dengan cukup baik, kemudian bisa
recovery-nya lebih cepat. Ini sudah memasuki kalau nggak salah minggu ke-6 pasca operasi, sudah sesuai protokol, tidak ada hambatan dokter sejauh ini, lancar-lancar saja, sehingga ya harapannya 4-6 bulan ready untuk bisa kembali ke olahraga. Baik. Seperti itu. Karena memang ada timeline-nya, Mbak, untuk proses rehabilitasi. Nggak instan ya? Oh, nggak instan. Nggak instan. Memang membutuhkan waktu yang pas, kapan diperbolehkan, dan nanti dari kami, dari tim fisioterapi itu punya tes khusus ya. Terutama kalau untuk saya menghadapin atlet-atlet yang memang profesional di bidang olahraga ya. Jadi bukan pekerja atau bukan antusias, tapi kalau atlet pro kita punya standarisasi tes khususnya untuk return to play istilahnya. Fase keempat di dalam rehabilitasi post ligamen rekonstruksi seperti itu. Oh baik, jadi ada step-stepnya nih ternyata Tribuners dan sahabat Columbia Asia. Nggak boleh langsung instan, dan kalau misalnya udah berat nih, apakah jadi bisa mungkin dari Tribuners atau mungkin sahabat Columbia Asia ada yang belum menyadari kalau itu ligamen. Tapi kira-kira sebenarnya yang optimal itu datang ke dokter atau mungkin datang ke rumah sakit Columbia Asia itu kapan? Apakah setelah mengetahui langsung cus atau justru gimana ini penanganannya? Kalau penanganannya pertama kan seperti protokol trauma pada umumnya, terutama cedera olahraga ya, kita harus rise dulu price ya. Jadi proteksi, kemudian rest, diistirahatkan, kemudian dikasih es gitu untuk mengurangi pembengkakannya, kemudian dikasih compression seperti balut tekan dengan tensorclap dan elevation diangkat. Tujuannya untuk mengurangi fase pembengkakan. Jadi setelah fase pembengkakan selesai, diharapkan dia bisa kembali untuk aktivitas biasa. Nah, dalam 2 minggu setelah pembengkakan itu kan lutut sudah mulai tenang. Nah baru masalah yang ligamennya baru kelihatan. Setelah itu baru dia ngerasa, aduh kok saya setelah 2 minggu bengkaknya hilang masih sakit lutut saya, kok malah sekarang jadi lemes ya gitu. Baru dia merasa ada sesuatu yang berbeda setelah fase pembengkakannya selesai. Nah disitulah dia baru mau mencari kenapa gitu. Baru bertanya-tanya ini kenapa ini gitu ya. Jadi kalau di MRI pun kalau fase awal pas masih terjadi pembengkakan sulit untuk kita nilai. Betul, karena gambarannya semua terlalu bengkak gitu kan, sulit untuk nilai, swellingnya banyak. Nanti begitu kita sudah mengalami fase tenang gitu, 2 minggu setelah terjadinya pembengkakan, sudah kempes, sudah tidak nyeri, nah kita MRI baru jelas ada masalah apa di sini. Oh ternyata ligamennya ada sobekan atau ada masalah fraktur kecil yang afusi lepas dari tulangnya itu yang menunjukkan ada cedera ligamen gitu. Nah itu ternyata memang ada cedera gitu. Itu baru jelas. Jadi setelah 2 minggu pasca bengkak itu baru bisa kita diagnostik ke sana gitu. Oh begitu. Jadi pas pemeriksaan fisik pun dia lebih nyaman karena sudah bengkaknya udah hilang, dia udah ngerasa kakinya udah berkurang, udah nggak sakit, jadi bisa digerak-gerakin. Nah, itu kita bisa nilai, oh beneran ligamennya injury ini goyang nih, pas diperiksa tidak stabil, ini kiri kanan beda, ya berarti kemungkinannya besar ke arah ligamen injury gitu. Oh oke, baik. Tapi dok mau bertanya juga, apakah ligamen itu tergantung usia dok, atau yang mengalami yang anak muda pun bisa dok, atau gimana ini? Banyak kan yang kita kerjakan operasinya justru yang anak muda. Oh gitu, waduh. Karena aktif ya. Aktif ya, bergerak ya, terutama kontak sport ya. Kontak sport itu kayak olahraga yang kontak kayak basket, bola, futsal, itu kan semua kontak sport. Nah itu yang malah resikonya lebih tinggi gitu. Kalau yang udah usia memang ada degeneratif, jadi pada usia tertentu terjadi degenerasi pada ligamen. Jadi ligamen itu mengalami misalnya pengurangan dari proteinnya, pengurangan dari kekuatan jaringannya, jadi lemah gitu. Tapi itu usia muda, usia tua, jadi itu karena usia degeneratif. Nah kalau seperti itu biasanya dia tidak terlalu mempermasalahkan, karena yang masalah yang lebih beratnya di tulangnya justru. Jadi lebih berat di tulangnya, dia berasa ya di situ. Udah beda kasus. Iya, jadi kalau masalahnya anak muda ini mempermasalahkan karena saya jadi nggak bisa olahraga nih gitu, dia nggak nyaman gitu, apalagi kalau dia aktif bener ya. Baik. Gitu. Aduh susah ya kalau misalnya masih muda, nggak tahu udah kena ligamen gitu, aduh parah juga ya. Kualitas hidupnya turun. Sebenarnya kalau saya boleh nyambung lagi, jadi kenapa kok ini buat kami itu dianggap cukup serius maksud saya, karena
mungkin sahabat Tribuners dan sahabat Columbia Asia pada saat itu sih nggak ada masalah ya, nyeri bisa ditangani dengan obat-obatan, tapi mungkin 3-4 tahun lagi pasti akan punya masa muda-muda punya osteoartritis ya gitu ya dok ya. Agak sedih Nah, ya. agak sedih juga nanti malah jadinya operasinya nggak ligamen nanti. Aduh, PR-nya nambah justru ya. Iya, Oh, operasinya TKR namanya. TKR apa tuh kepanjangannya? Total knee replacement nanti jadi. Dengar namanya aja udah agak yes Merinding ya. gitu ya. Tribuners. Jadi ya aware lah terhadap permasalahan yang ada di lutut, terutama buat teman-teman yang hobi berolahraga ataupun atlet-atlet profesional yang ada di Semarang dan Indonesia pastinya. Nah, Gitu. tuh, dapat salam, dapat titipan dari Pak Geni dan Pak Dokter juga, Tribuners dan sahabat Columbia Asia. Iya. Tua muda bisa kena, tapi yang rentan justru ternyata anak muda Tribuners yang sering olahraga tuh, yang abas, anak basket, futsal, aduh hati-hati ya. Baik. Kemudian untuk di Columbia Asia sendiri, dengar-dengar nih katanya nggak cuman mengenai permasalahan lutut aja, ada yang lain juga katanya ya. Seperti misalnya kalau misalnya ada problem dengan jantung, bisa juga pemasangan stent atau ring jantung nih. Oke, ada juga promo cardiac center, boleh diceritakan mungkin ini kok kayak komplit ya, selain lutut juga permasalahan lain juga bisa disikat gitu loh. Iya, jadi kebetulan di Rumah Sakit Khusus Bedah Columbia ini banyak sekali ya promo-promo yang ditujukan buat masyarakat yang ada di Semarang dan sekitarnya. Salah satunya ada paket cardiac center untuk permasalahan jantung. Kemudian juga kalau di departemen saya ini kebetulan lagi ada di fisioterapi, kita ada paket untuk nyeri pinggang dan leher. Siapa yang nggak nyeri pinggang hari ini, ayo? Elsa aja nyeri pinggang ya. Aduh, mungkin abis ini langsung ke Hampir lantai. semua orang Indonesia, hampir semua ya kita pernah merasakan nyeri pinggang ya atau LBP. LBP. Ya. Keren juga ya singkatannya Iya, LBP. Lorot boyok pol. Nggak bercanda sih. Low back pain ya teman-teman ya. Udah seneng low back nih pain. singkatannya keren ternyata. Enggak. Jadi kita ada promo paket fisioterapi untuk penyakit low back pain itu cukup Rp183.000. Nanti kita free ada minuman dingin dari kafe. Terus juga ada pemasangan stem cell ya untuk promo di Rumah Sakit Khusus Bedah Rumah Sakit Columbia Asia Semarang. Cukup menarik ya ini promo. Oh, menarik banget. Oke, baik. Kalau misalnya mau konsultasi ke dokter juga dengar-dengar nih bisa langsung ada aplikasinya justru ya. Columbia Asia App bisa di-download di iOS dan juga di Android nih Tribuners dan juga sahabat Columbia Asia. Keren banget ya ternyata. Canggih ya ternyata ada aplikasinya loh. Wow. Jadi kalau misalnya ada keluhan atau kira-kira appointment dokter kemana ya, bisa download aplikasinya aja Tribuners dan sahabat Columbia Asia. Baik, setelah ada gejala dari ligamen ini, kira-kira kita perlu dilakukan tindakan operasi nggak ya dok? Atau justru jangan langsung buru-buru operasi atau langsung operasi? Dan ada juga dengar-dengar nih katanya di Columbia Asia ada alat namanya artroskopi. 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 Benar dong? Iya. Oke, Artroskopi. mungkin boleh dijelaskan karena agak asing gitu ya. Lidahnya sulit ya? Lumayan, bilang Nggak bercanda, biar dokter aja yang Oh jelasin. baik, agak ngelempar ya, baik. Iya, jadi pertama-tama sebelum dilakukan operasi ya kita harus fisioterapi dulu sebaiknya untuk memperkuat otot-ototnya dulu, betul, quadriceps, strengthening, hamstring. Jadi otot-otot yang kira-kira nanti setelah pasca operasi ini dia harus langsung dipakai untuk gerakan latihan gitu. Jadi jangan sampai itu kelewat karena kadang-kadang ototnya masih kecil, setelah dioperasi, setelah itu latihan tambah kecil lagi malah jadinya. Nah, soalnya yang diambil otot nanti. karena nanti jadi ototnya harus diperkuat dulu untuk persiapan untuk menuju ke pasca rehabilitasinya nanti gitu. Nah, nanti apa indikasi operasinya tergantung apakah jadi ada dua, ada dia mau lifestyle dia adalah sedentary lifestyle atau yang active lifestyle gitu. Kalau sedentary lifestyle jadi kayak udah cuman seharian cuma duduk aja, kemudian jalan biasa, nggak banyak menggunakan aktivitas berat, itu operasi bukan satu option yang nomor satu untuk itu, karena dia dengan tanpa operasi pun dia bisa beraktivitas seperti halnya sehari-hari dia beraktivitas. Tetapi kalau dia memang ingin kembali ke aktivitas yang baik, kemudian activity lifestyle-nya bagus, ya sebaiknya dioperasi. Karena tujuannya adalah mengembalikan kembali fungsinya si organ itu, dan memang mengganti ligamennya. Jadi operasinya tekniknya itu bukan disambung, dijahit gitu, seperti ligamen putus. Enggak, kita ganti ligamen baru yang fresh itu
dari dia sendiri. Ya kita bisa ambil donor dari beberapa tempat di situ, hamstring atau di peroneus di daerah ankle. Nah itu ligamennya kita masukkan ke lututnya, mengganti lututnya. Nah tekniknya ini mungkin bingung ya gimana ya. Tapi kita ada namanya artroskopi. Jadi seperti teropong ya, kayak teropong itu lihat ke dalam sendi. Wow. Jadi lukanya cuma 1 cm untuk sebesar lubang kunci lah seperti itu untuk masuknya alat artroskopi itu. Nah di situ nanti kelihatan di monitor kondisi di dalam seperti apa, di dalam lutut seperti apa. Nah barulah kita lakukan tindakan yang sesuai kayak rekonstruksinya bagaimana gitu. Jadi dengan artroskopi ini memang yang baru sedikit ya jarang yang punya rumah sakit ini. Cukup bagus terobosan untuk minimal invasif surgery. Jadi operasi dengan luka yang kecil, sayatan kecil dan hasil yang baik gitu. Karena pasien juga nyaman begitu. Selesai lukanya sembuh, dia kan lukanya kecil, langsung bisa aktivitas seperti biasa gitu kan. Dia nggak khawatir dengan luka saya jadi besar penyembuhannya lama, enggak. Dia mikir begitu saya sembuh, saya langsung siap untuk aktivitas lagi gitu. Jadi mereka lebih happy. Nah, karena semakin sayatanya kecil, mereka lebih cepat recovery-nya gitu. Oke. Dan dengan artroskopi, keunggulannya seperti itu kita bisa meminimalisir dan akurat juga untuk tindakannya gitu. Baik, asal-asalan ya. Jadi tingkat akurasinya juga dan kecepatan dan ininya juga bagus, recovery-nya juga bagus. Oke. Gitu. Wah itu sangat ini ya. Kayak alatnya itu bisa sangat membantu. Sangat membantu. Untuk Jadi tidak hanya di lutut saja ya dok ya, bermacam-macam case-case, misalnya di ligamen bahu pun, di ligamen pinggul pun, bahkan ankle pun kita bisa menggunakan teknik artroskopi atau dengan menggunakan alat artroskopi itu. Seperti itu. Alatnya bisa ditemuin di RSKB Columbia Asia nih. Yo hijau nih. Balik lagi. Oke. Betul banget. Bisa digunakan untuk segala usia juga ya berarti ya? Aman berarti Tribuners dan sahabat Columbia Asia. Baik, Pak Geni dan juga Dr. Bunarwan, sebelum kita mengakhiri ruang UGD kali ini, mungkin ada satu pertanyaan spesial nih. Tenang, nggak susah kok pertanyaannya, nggak kayak UN. Saya deg-degan loh nih. Aduh, ya Joni. Oke, mau bertanya mengenai apa saja tipsnya atau mungkin kiat-kiatnya untuk meminimalisir ligamen. Terutama ini kan takutnya Tribuners atau sahabat Columbia Asia ada yang jadi insecure deh kalau tahu kena ligamen gimana gitu. Ya jadi pertama-tama pemanasan yang cukup ya. Biasanya karena udah sering latihan, udah sering main, jadi sebentar langsung main aja gitu. Nah, itu saat itu ternyata kan kita belum adaptasinya belum maksimal untuk stretchingnya, kemudian untuk ligamennya. Jadi ligamennya itu kan belum stretching banget, udah diajak main, kemudian belum siap gitu ya untuk kita bermain, dia udah langsung main gitu. Nah itu kita penting banget pemanasan karena gimana pun juga itu sangat membantu gitu. Jadi dia bisa elastis ligamennya itu karena dia sudah pemanasannya cukup. Kemudian proteksi dengan alat khusus kayak untuk deker atau untuk lutut ya, terutama kan ada juga yang seperti pelindung lutut gitu ya, terutama pas sepak bola juga itu penting juga karena kita nggak tahu kapan terjadinya rotasi yang berlebihan pada saat kita ngerebut bola. Kan kita sedang bermain ini, nggak mikir untuk saya harus jagain lutut saya aja kan, nggak pikiran, saya lagi main pokoknya. Saya pengen jaga gawang bukan jaga lutut. Jaga gawang, saya harus pokoknya saya harus all out lah mainnya di sini supaya menang gitu kan. Nah seperti itu. Jadi kan udah nggak kepikir. Nah kita siapkan proteksi tertentu untuk itu. Jadi ya beberapa alat proteksi khusus untuk persendian gitu. Ya kelihatannya lebay nggak apa-apa. Yang penting aman gitu. Betul, daripada nyesel malah ya. jadi berani karena pede saya malam pasti menang karena saya udah pakai segala macam perlindungan istilahnya kayak gitu. Betul. Jadi lebih ya diharapkan dengan begitu dia udah aware gitu dan juga istirahat yang cukup. Jadi pas jeda-jeda nyaman istirahat, ya memang istirahat ya ikut istirahat. Jangan kita jeda istirahat malah kita ini sendiri berbeda latihan sendiri atau apa itu karena juga butuh rest gitu ya, butuh rest dalam tiap olahraga itu gitu. Dan ikutin aja step by step dari porsi dari
trainernya bilang ini jangan diteruskan, terlalu risiko ya, jangan diteruskan karena belum waktunya. Nanti mungkin kalau sudah mampu, siap, bisa lanjut gitu. Jadi kan memang ada tahap-tahapnya gitu. Untuk kekuatan strength-nya kita juga, power-nya juga kan harus disesuaikan. Untuk kekuatan kita, apa kita siap dengan gerakan ini, ataukah kita harus pelatihan lagi gitu kan, juga harus kita ini. Jadi dalam olahraga memang kita harus siap juga fisik dan mental, artinya dalam artian kita juga mempersiapkan kondisi kita untuk bermain itu kita optimal gitu. Jadi dia di situ malah bagus untuknya. Jadi kita siap dengan olahraga yang kita baik gitu nantinya. Gitu. Niatnya olahraga pengen senang-senang ya, Dok, pengen keluarin keringat, sakit gitu. Ya, ternyata ada sejumlah tips dari Dokter Bunarwan. Tips sederhana ya, Dok, tapi ternyata bermanfaat untuk jangka panjang begitu ya. Terima kasih, Dok, atas tipsnya. Nanti Tribuners dan sahabat Columbia Asia mungkin nanti boleh dicatat itu ya. Nah, kalau dari Pak Geni nih, apa kira-kira tipsnya? Banyak banget. Oh, banyak banget. Gak apa-apa, kita siap durasinya. Buat Tribuners dan sahabat Rumah Sakit Columbia, jadi kalau saya dan sebagai seorang fisioterapi, saya mencoba memberikan saran tadi, menambahin dari dokter, pemanasan itu wajib kalau memang kalian suka olahraga. Tapi kita juga jangan lupa yang namanya pendinginan. Nah, cooling down di dalam olahraga itu faktor yang penting. Cooling down itu kita bisa melakukan apa? Misalnya kita bisa melakukan pendinginan, kemudian kita bisa melakukan static stretching setelah pertandingan, atau kalau memang kompetisi pertandingan kalian itu padat, kalian bisa melakukan ice bathing misalnya. Jadi berendam di dalam air es, kurang lebih 1-5 menit ya, tergantung kemampuan kalian. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, karena tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Pur bahwa ligamen itu adalah salah satu jaringan lunak penghubung antara tulang dan tulang untuk menstabilkan sendi. Buat saya juga jangan lupa untuk mengoptimalisasi strengthening pada otot-otot paha. Ini yang lupa nih. Yang kedua adalah hamstring. Kita agak luput ketika kita berbicara untuk area paha itu yang selalu dieksersesin atau yang diperhatikan itu di daerah paha depan, atau kita menyebutnya quadricep ya. Jangan lupa bagian paha bagian belakang atau hamstring, dan glutes bagian pantat. Nah, itu adalah 3 komponen otot besar yang mempengaruhi dalam stabilisasi aktif pada persendian lutut kita. Dengan cara strengthening yang tepat, didampingi dengan fisioterapi sport yang tepat, atau misalnya pelatih fisik yang ada di klub masing-masing, seperti itu. Dan kalau misalnya sudah ada tanda dan gejala, ya jangan ditunggu sampai setahun. Gitu. Agak lama ya setahun. Iya, nanti Anda bisa osteoartritis dini, kan lucu jadinya. Aduh, nggak lucu sih Pak buat saya. Aduh, itu kalau jadi susah jalannya gimana jadi, ya? Kalau ada tanda dan gejala, silakan datang ke Rumah Sakit Khusus Bedah Columbia Asia. Nanti kita akan periksa. Oke. Tahu sendiri kan kita komplit semuanya. All package. Yoi Joni. Yoi Joni. Udah dibilangin Tribuners dan sahabat Columbia Asia, kalau kenapa-napa langsung ke RSKB Columbia Asia gitu ya. Dan setelah olahraga jangan lupa pendinginan gitu ya. Jangan langsung jajan es teh. Itu biasanya kan kamunya pendinginannya apa yang jajan es teh gitu kan, sama-sama dingin mungkin ya. Enggak gitu. Oke. Baik, ini kita jadi lebih paham mengenai ligamen dan juga faktor risiko yang terjadi setelah olahraga, maupun ternyata setelah olahraga juga penting buat stretching, buat pendinginan lagi, itu ternyata nggak boleh luput Tribuners dan sahabat Columbia Asia. Terima kasih banyak Dr. Bunarwan dan juga Pak Geni atas Terima kasih Mbak Elsa. Terima kasih udah mau dikepoin gitu loh tentang ligamen dan udah mau sharing mengenai pengetahuannya seputar ligamen. Semoga sehat-sehat selalu untuk dokter dan Pak Geni. Terima kasih banyak sebelumnya. Baik Tribuners dan juga sahabat Columbia Asia, terima kasih sudah menyaksikan Ruang UGD. Jangan lupa untuk saksikan program lainnya dan juga Ruang UGD lainnya hanya di sosial media Tribun Jateng. Saya Elsa Elning Tias pamit undur diri, sampai jumpa.